Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai korelasi antara tidur dan juga musik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Alia Rahma, bisa dipanggil Nola, mahasiswa pendidikan dokter FK4. Mendengarkan musik sebelum kita tidur memang sudah menjadi kebiasaan untuk sebagian orang, tanpa disadari bahwa terdapat korelasi antara mendengarkan musik dalam membantu seseorang untuk permasalahannya sehari-hari, seperti sulit tidur, yang nantinya akan bisa berdampak pada masalah-masalah kesehatan lainnya. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu nih, definisi dari tidur itu apa. Tidur merupakan keadaan ketidaksadaran aktif yang diproduksi oleh tubuh manusia, di mana otak sedang mengalami keadaan relatif istirahat dan reaktif terutama pada rangsangan internal. Mekanisme tidur ini melalui berbagai proses dalam keseimbangan antara sistem otak dan juga ritme sirkadian untuk mengatur siklus tidur. Nah, ternyata mengetahui beberapa informasi tentang proses tidur itu sangat penting karena masih terdapat beberapa orang yang mengalami gangguan tidur seperti contohnya insomnia. 50-70 juta orang dewasa di United States of America masih mengalami sleep difficulties atau kesulitan untuk tidur, di mana hal ini berkaitan dengan permasalahan fisik dan juga mental yang menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan seperti meningkatnya perasaan depresi, menurunnya rasa bahagia, menurunnya ingatan jangka pendek atau short term memories, dan juga menurunnya kualitas fungsi kognitif pada manusia. Hal ini berdampak pada peningkatan penggunaan sleep aids atau obat tidur yang ternyata masih memiliki efek samping negatif jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang, seperti ketergantungan, muntah, pusing, amnesia, kejang, dan bahkan berujung kematian. Tapi nggak usah khawatir karena ternyata ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada alternatif cara untuk membantu seseorang dapat tidur dengan cara mendengarkan musik. Musik memiliki beberapa efek neurologis dan juga fisiologis untuk membantu seseorang dapat tidur. Saat adanya rangsangan suara yang diinterpretasikan oleh otak, tubuh manusia akan memicu berbagai efek fisiologis dalam membantu seseorang dapat tidur. Cara yang pertama, tubuh manusia akan meregulasi stres hormon, yaitu dengan menurunkan hormon kortisol yang bisa menyebabkan beberapa orang sulit untuk tidur. Musik dengan karakteristik tertentu akan mengurangi rasa anxiety atau pikiran-pikiran negatif sebelum seseorang dapat tidur. Yang ketiga, musik dapat meningkatkan level hormon dopamin dan juga oksitosin sehingga terciptanya perasaan baik atau mood yang bagus saat seorang akan tidur. Selanjutnya, musik akan mengontrol sistem saraf otonom dalam membuat tubuh menjadi lebih rileks. Salah satunya dengan cara memperlambat pernafasan, memperlambat detak jantung, dan juga memperlambat tekanan darah, sehingga tubuh menjadi lebih rileks dan akan lebih mudah untuk tidur. Musik dapat mempercepat sleep latency atau proses transisi antara seseorang dari keadaan yang bangun atau wakefulness menjadi tidur. Nah, hal ini juga bisa meningkatkan durasi deep sleep atau perasaan nyenyak saat manusia itu tidur. Sebenarnya musik dengan genre seperti apa sih yang dapat membantu seseorang untuk tidur? Nah, dalam survei ternyata proporsi genre terbanyak ada di musik klasik, dilanjutkan dengan musik rock, pop, dan juga akustik. Tidak sebatas di genre saja, ternyata hasil survei juga menyebutkan bahwa ada beberapa penyanyi dan juga band yang digunakan musiknya sebagian orang untuk membantu mereka tidur loh, seperti penyanyi Ed Sheeran dan juga Coldplay. Oh iya, fakta menarik tentang musik yang berada pada tempo 60-80 beat per minute itu merupakan tempo yang terbaik untuk membantu seseorang dapat tidur. Karena fungsi normal detak jantung manusia itu berada di 60-100 beat per minute, sehingga musik dengan tempo yang sesuai tersebut akan lebih sinkron.
Ada beberapa tips yang saya rangkum supaya memasukkan mendengarkan musik dalam kebiasaan atau rutinitas kita sebelum tidur. Yang pertama adalah membuatnya menjadi rutinitas atau dilakukan secara konsisten. Selanjutnya adalah cari karakteristik tipe musik yang sesuai dengan personalitas diri masing-masing. Kalian bisa mengeksplor apakah genre yang sesuai untuk membantu kalian tidur. Yang ketiga, hindarilah tipe-tipe musik yang bisa meningkatkan rasa emosional atau mempunyai reaksi emosional yang cukup berat karena dapat menyulitkan tidur. Tetapi pilihlah musik-musik yang cenderung lebih netral dan membawa mood yang positif. Yang terakhir, kita semua harus bijak dalam menggunakan earphone, terlebih saat masih terdapat beberapa dari teman-teman semua yang mendengarkan musik dengan volume yang tinggi, juga penggunaannya berlebihan. Karena hal tersebut dapat meningkatkan resiko infeksi dan menurunkan fungsi pendengaran. Semoga tips dan informasi tentang korelasi antara tidur dan juga musik dapat menambah wawasan dan membantu teman-teman semua yang memiliki gangguan tidur. Tetapi saat gangguan tersebut masih berlangsung, alangkah baiknya untuk berkonsultasi ke dokter. Terima kasih.